Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Aulia Mufidah. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Itemen. Apa itu aplikasi Itemen? Itemen adalah salah satu program analisis butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil tes. Oke, langsung saja. Nah, bagi teman-teman yang sistem laptopnya 64 bit seperti saya, maka untuk menjalankan aplikasi Itemen bisa menggunakan bantuan aplikasi DOSBook. Nah, untuk aplikasi DOSBook tampilannya seperti ini. Langkah pertama, pastikan bahwa teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi DOSBook maupun Itemen. Selanjutnya, untuk aplikasi Itemen setelah mendownload, kemudian Anda ekstrak dan simpan dalam folder tersendiri, lalu beri nama Itemen. Setelah itu letakkan di local disk E. Nah, ini contohnya ini di local disk E folder Itemen. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya buka program Notepad dan masukkan data hasil tes yang akan dianalisis. Nah, ini saya sudah buat untuk soalnya di Notepad. Nah, untuk keterangannya ini angka 10 adalah jumlah butir soalnya. Nah, untuk yang O ini adalah omit, yaitu jawaban kosong. Nah, untuk yang N adalah butir soal yang belum dikerjakan. Untuk 03 adalah jumlah identitas siswa. Nah, untuk yang ini, baris kedua, ini adalah kunci jawaban soal dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, untuk yang baris ketiga adalah jumlah pilihan jawaban, yakni A, B, C, dan D. Selanjutnya untuk yang Y ini adalah yes, atau untuk butir soal yang dianalisis. Nah, untuk yang nomor 1 sampai nomor 30, ini adalah jawaban peserta tes dari nomor 1 sampai 30. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita save file tersebut dan kita beri nama yakni soal txt. Ya, seperti ini ya, soal.txt. Nah, selanjutnya kita jalankan program Itemen dengan menggunakan aplikasi DOSBook. Kita buka aplikasi DOSBook. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Tampilan inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis soal tersebut. Berikut caranya. Untuk yang pertama, kita harus melakukan mounting. Mounting adalah proses untuk memasang disk atau drive yang ada di komputer kita ke dalam DOSBook. Nah, kita lihat file Itemen tersimpan di local disk E. Ini ya, tersimpan di local disk E dengan folder yang bernama Itemen. Untuk mudahnya kita melakukan mounting juga di drive E. Caranya mudah, yaitu kita ketikkan mount, ketikkan drive-nya, kemudian kita ketikkan drive yang ada di laptop kita. Kita tekan enter, lalu muncul drive E is mounted as local directory E. Kemudian kita ketik E.2, lalu enter. Kemudian kita ketikkan dir, lalu tekan enter. Nah, di sini banyak sekali file-file yang ada di drive E. Sekarang kita lihat bahwa file Itemen tersimpan di dalam folder Itemen di dalam drive E. Jadi, langsung saja kita ketikkan cd Itemen, kita tab saja di sini, kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan dir lagi, lalu enter. Nah, di sini tampak file soal dan Itemen. Kita cocokkan lagi di sini ada file soal dan Itemen. Kita cocokkan lagi di sini. Nah, sama kan? Nah, setelah itu untuk menjalankannya tinggal ketikkan saja Itemen. Kita tab.
kemudian muncul itemen.exe seperti ini dan tekan enter. Nah, sudah keluar seperti ini. Enter the name of the input file. Kita lihat di sini. Namanya adalah soal.txt. Kita ketikkan persis yang ada di tulisan ini, yakni soal.txt. Kemudian kita tekan enter. Jika tidak muncul, kita ketikkan Ctrl enter. Nah, muncul enter the name of the output file. Kita ketikkan saja soal out.txt. Kemudian kita enter. Jika tidak keluar lagi, kita tekan Ctrl enter. Nah, do you want to the scores written to a file, yes or no? Kita ketik yes, kemudian enter. Jika tidak muncul lagi, kita tekan Ctrl enter. Enter the name of the score file. Kita beri nama score.txt. Kemudian kita enter. Jika tidak muncul lagi, kita tekan Ctrl enter. Nah, item analysis is complete. Lalu kita masuk ke folder. Nah, sudah muncul. Ini untuk outputnya muncul seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian untuk skornya seperti ini. Nah, jadi itu tadi bagaimana cara menganalisis butir soal di aplikasi Itemen. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis instrumen soal dari Itemen tadi. Sebelum masuk ke analisis, kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Makin besar nilai P, butir soal semakin mudah. Makin kecil nilai P, butir soal semakin sukar. Sebuah butir mempunyai tingkat kesukaran baik dalam arti dapat memberikan distribusi yang menyebar jika tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Tidak ada uji signifikansi untuk tingkat kesulitan. Pada instrumen untuk variabel terikat dituntut mempunyai tingkat kesukaran yang memadai dalam rangka untuk membuat variansi yang besar pada variabel terikat. Dan yang terakhir, untuk memperoleh skor yang menyebar, nilai P harus makin mendekati 0,5. Selanjutnya, analisis butir soal dari tingkat kesukaran. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan B per N. P adalah pengecoh, B adalah jumlah jawaban benar per butir soal dari seluruh siswa, sedangkan N adalah jumlah siswa. Menurut hasil dari Itemen tersebut, kita akan analisis pada nomor 1 dan 2. Tingkat kesukaran pada nomor 1 itu termasuk kategori mudah, karena memiliki nilai P yaitu 0,967. Sedangkan nomor 2 itu termasuk kategori sulit, karena memiliki nilai P yaitu 0,167. Jadi, pada analisis kali ini, bahwa semakin kecil nilai P, maka itu akan semakin sukar. Sedangkan semakin besar nilai P, maka semakin mudah. Nah, kita lihat di file Itemennya ya. Nah,
Di sini untuk yang nomor 1 termasuk kategori mudah karena memiliki nilai tingkat kesukaran yaitu 0,967. Sedangkan untuk yang nomor 2 termasuk kategori sulit karena memiliki nilai tingkat kesukaran yaitu 0,167. Jadi, bahwa semakin kecil nilai P maka itu semakin sukar, sedangkan semakin besar nilai P maka semakin mudah. Oke, selanjutnya analisis daya beda. Suatu butir soal mempunyai daya pembeda baik jika kelompok siswa pandai menjawab benar butir soal lebih banyak daripada kelompok siswa tidak pandai. Daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai. Sebagai tolak ukur, pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Nah, pada itemen, untuk mencari daya beda digunakan korelasi biserial titik dan korelasi biserial. Langsung saja ke analisis butir soal ya. Pada analisis daya beda ini, saya akan menganalisis daya beda pada nomor 1 dan nomor 7. Pada nomor 1 itu memiliki daya pembeda yang kurang baik karena memiliki nilai daya beda 0,045. Sedangkan pada nomor 7 itu memiliki daya pembeda yang baik karena memiliki nilai daya beda 0,336. Daya pembeda itu dikatakan baik apabila D lebih dari sama dengan 0,3. Kita lihat di file itemennya ya. Nah, ini pada nomor 1 daya beda kurang baik yaitu 0,045. Sedangkan pada soal nomor 7 memiliki daya beda yang baik yaitu 0,336. Baik, saya lanjutkan ke analisis yang terakhir. Analisis yang terakhir yaitu pengecoh. Pengecoh disebut berfungsi jika yang pertama dipilih oleh sebagian siswa, yang kedua siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai, yang ketiga suatu butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya siswa yang memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5%, dan siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Nah, ini untuk analisis butir soalnya. Untuk soal nomor 1, jawaban A bernilai 0, jawaban B bernilai 0,967, jawaban C bernilai 0,033, jawaban D bernilai 0. Untuk keterangannya, pengecoh A dan D tidak berfungsi karena sama-sama memiliki nilai 0. Untuk soal yang nomor 2, jawaban A bernilai 0,833, jawaban B bernilai 0, jawaban C bernilai 0,167, dan jawaban D bernilai 0. Keterangannya pengecoh B dan D tidak berfungsi karena sama-sama memiliki nilai 0. Langsung kita lihat ke file itemennya ya. Nah, untuk yang soal nomor 1, ini nilai dari jawaban A, B, C, dan D, dan untuk yang nomor 2 yang ini nilai dari jawaban A, B, C, dan D. Baik, itu tadi langkah-langkah menggunakan aplikasi Itemen dan menganalisis tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh dari instrumen butir soal. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.